Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan awal, kami dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon. Jadi tujuan kami membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah kritik sastra yang diampu oleh Ibu Wamirna MPD. Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama, Wamulyanti, saya sendiri, dan rekan saya Yulan Sari Madiali. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Kajian Kritik Sastra. Baik, sebelum itu saya akan memberitahukan apa saja yang akan dibahas di dalam video kali ini. Di dalam video kali ini kita akan membahas 6 topik, yaitu yang pertama ada kritik sastra objektif, kedua kritik sastra ekspresif, yang ketiga ada kritik sastra mimetik, kemudian kritik sastra feminis, kritik sastra Marxis, dan yang terakhir ada kritik sastra pragmatik. Oke, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang kritik sastra objektif. Jadi, kritik sastra objektif ini merupakan salah satu dari 4 bentuk kajian dari kritik sastra yang menempatkan sebuah karya sastra sebagai objek yang dapat berdiri dan bertumpu pada karya sastra itu sendiri, bebas dari penyair, pembaca, maupun objek di sekitarnya. Nah, ini teman-teman salah satu contoh dari kritik sastra objektif dalam penelitian sebelumnya. Jadi kamu di sini mengambil salah satu artikel yang menggunakan kritik sastra objektif di dalam penelitiannya. Contohnya nih ada artikel kritik sastra objektif pada novel Cinta Suci Adinda karya Afifa Afra yang ditulis oleh Wiwi Sriwayuni. Ini merupakan contoh penerapan kritik sastra objektif karena di dalam artikel ini menganalisis novel Cinta Suci Adinda dengan fokus pada unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, tokoh, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Pendekatan objektif dalam artikel ini terlihat dari fokus analisisnya pada elemen-elemen sastra dalam novel itu sendiri, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti latar belakang penulis atau konteks sosial, yang dimana teman-teman tahu sendiri sebelumnya dari pengertian kritik sastra objektif bahwa di dalamnya itu bebas dari penyair, pembaca maupun objek di sekitarnya. Baik, kita lanjut. Dengan demikian artikel ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip kritik sastra objektif yang memandang karya sastra sebagai entitas otonom yang berdiri sendiri, terlepas dari pengarang, pembaca, dan lingkungan sosialnya. Oke teman-teman, ini sudah sesuai dengan pengertian yang saya jelaskan sebelumnya ya. Yang kedua ada kritik sastra ekspresif. Jadi sebelum kita masuk kepada contohnya, kita harus mengetahui dulu apa itu kritik sastra ekspresif. Nah, pengkajian kritik sastra ekspresif ini merupakan salah satu pendekatan dalam analisis sastra yang berfokus pada hubungan antara karya sastra dengan dunia batin atau pengalaman jiwa pengarang. Pendekatan ini menekankan bahwa karya sastra merupakan refleksi dari pengalaman, emosi, dan pemikiran pengarang. Sehingga kritikus berusaha untuk memahami motivasi dan latar belakang pengarang dalam menciptakan karya tersebut. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan pengertian kritik sastra ekspresif ini, kita sebagai seorang kritikus harus mengetahui dan memahami motivasi latar belakang pengarang dalam menciptakan karyanya itu. Nah, ini nih teman-teman salah satu contoh dari kritik sastra ekspresif.
Ini saya ambil dari penelitian sebelumnya pada artikel dengan judul Kajian Ekspresif Terhadap Novel Kemarau karya Nafis. Teman-teman tahu sendiri, novel Kemarau ini sudah sangat terkenal ya. Nah, jadi artikel ini atau penelitian sebelumnya ini ditulis oleh Galang Garda Sanubari, Titik Masli Katin, dan Heru SP Saputra. Ini ditulis pada tahun 2020. Nah, ini merupakan contoh analisis novel dengan pendekatan ekspresif. Artikel ini meneliti novel Kemarau karya Nafis dengan fokus pada bagaimana novel tersebut merefleksikan realitas dan ekspresif pengarang dalam berkarya. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan fokus pada analisis ekstrinsik novel, khususnya mengenai budaya, sindiran, dan ketaatan beragama yang dikemas dalam novel. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa novel Kemarau mengungkapkan keinginan pengarang untuk mengubah cara pandang orang-orang tentang kerja dan memaknai kehidupan, sekaligus merefleksikan pengalaman pribadi Nafis. Fokus pada ekspresi pengarang, analisis ekstrinsik, dan hubungan analisis dengan pengalaman pribadi Nafis. Menunjukkan juga bahwa artikel ini merupakan contoh yang baik dari kritik ekspresif yang menganalisis bagaimana karya sastra menjadi wadah bagi pengarang untuk mengekspresikan pandangan, pengalaman, dan kritiknya terhadap realitas sosial. Jadi di sini Galang Garuda Sanubari dan kawan-kawan ini menjadi seorang kritikus yang mengkritik karya Nafis dengan novel Kemarau. Ini mereka melihat latar belakang dari Nafis menciptakan novel tersebut. Nah, selanjutnya pada bagian yang ketiga ada kritik sastra mimetik. Sebelumnya perlu diketahui pengkajian kritik sastra mimetik ini merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Kata mimetik berasal dari kata mimetis dalam bahasa Yunani yang berarti tiruan. Dalam pendekatan ini, karya sastra dianggap sebagai refleksi atau tiruan dari dunia nyata, sehingga kritikus berusaha untuk memahami bagaimana karya sastra merepresentasikan realitas tersebut. Salah satu contoh di sini ada seorang kritikus yang mengkritik sebuah karya sastra menggunakan pendekatan kritik sastra mimetik. Di dalam artikel ini, dengan judul Analisis Kritik Sastra Cerpen Seragam karya Aris Kurniawan Basuki, menggunakan kajian mimetik karya Eti Umami yang diterbitkan pada tahun 2021. Ini merupakan contoh analisis cerpen yang menggunakan pendekatan mimetik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis data deskriptif. Artikel ini meneliti bagaimana cerpen seragam merefleksikan realitas sosial, khususnya tentang persahabatan masa sekolah, pengorbanan, dan ketulusan dalam persahabatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa cerpen seragam mengandung fenomena sosial yang relevan dengan kehidupan nyata. Seperti yang teman-teman sendiri ketahui, bahwa persahabatan pada masa sekolah, pengorbanan, ketulusan dalam persahabatan itu pasti ada di dalam dunia nyata. Jadi, kritikus ini atau penulis ini menggunakan kritik sastra mimetik untuk mengkaji cerpen seragam ini. Kemudian fokus analisis pada hubungan cerpen dengan realitas sosial dan penekanan pada realitas sastra yang dibangun dalam cerpen menunjukkan bahwa artikel ini secara eksplisit menggunakan pendekatan mimetik yang melihat karya sastra sebagai cerminan dari realitas. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. 3 kritik sastra lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kepada rekan saya dipersilahkan. Kita langsung saja masuk di
Kritik sastra feminis. Di sini kritik sastra feminis ini membahas tentang pendekatan yang menelaah karya sastra dengan fokus pada pengalaman, peran, dan representasi perempuan. Kritikus feminis ini berusaha untuk mengungkap bagaimana karya sastra merefleksikan, memperkuat, atau menantang norma-norma gender yang ada dalam masyarakat. Contoh kritik sastra feminis dalam penelitian sebelumnya yaitu tentang cerpen Catatan Hati yang Cemburu, karya Asma Nadia. Terusnya itu Suaibatul Aslamiyah dan kawan-kawan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan wujud perspektif tindakan perlakuan laki-laki terhadap perempuan. Berdasarkan tujuan tersebut, di sini metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Topik utama dalam kajian ini yaitu tentang perempuan. Berbicara soal rumah tangga untuk menjadi istri adalah bagian dari pilihan manusia. Dalam agama pun sesuatu yang dimuliakan untuk menjaga kehormatan dan melindungi diri dari kejahatan. Laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban penuh menjaga istri dan anaknya, bukan malah sebaliknya. Potret masalah yang dituangkan Asma Nadia adalah itu tentang bumbu percintaan dalam hubungan rumah tangga. Keharmonisan diraih untuk mencapai keluarga yang bahagia, menghindari perselisihan dan menyelesaikan secara baik-baik masalah tersebut yang memberikan pembelajaran bagi penulis maupun pembaca untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Jangan mudah mengambil keputusan saat sedang marah dan bijak dalam menata hati. Kita masuk di kritik sastra Marxis. Pengkajian kritik sastra Marxis itu mengkaji tentang pendekatan yang menganalisis karya sastra melalui lensa pemikiran Karl Marx. Meneliti bagaimana karya sastra merefleksikan struktur sosial, kelas, dan konflik ekonomi dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa karya sastra merupakan produk dari kondisi sosial dan material yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana karya sastra mempresentasikan dan mempertanyakan struktur kekuasaan yang ada. Contohnya di sini ada novel Citra Perempuan karya Ade Ubaidil yang ditulis oleh Intan Ayu Lestari dan Verina Mulyasanti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan tokoh perempuan, bentuk ketidakadilan perempuan, dan usaha perempuan melepaskan belenggu dari patriarki. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang digunakan yaitu teknik studi dokumenter. Subjek penelitian yang terdapat dari penelitian ini yaitu tentang novel Yuni karya Ade Ubaidil. Penelitian ini menghasilkan mengenai kedudukan perempuan seperti pendidikan, karir, dan status perempuan. Perempuan dalam masyarakat memiliki kedudukan yaitu sebagai kebutuhan keluarga, rela berkorban, sikap mandiri, dan memiliki harga diri. Sedangkan bentuk ketimpangan perempuan meliputi perjodohan, tidak memilih hak memilih, menikah di usia muda, perbedaan perlakuan terhadap perempuan, dan tindakan kontra feminisme. Yang terakhir yaitu mengenai usaha melepaskan belenggu yang dilakukan oleh perempuan yaitu berani mengungkapkan pendapat dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, yaitu ini adalah contoh kritik sastra Marxis dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya kita masuk di kritik sastra pragmatik. Pragmatik itu mengkaji tentang pendekatan yang berfokus pada efek dan dampak karya sastra terhadap pembaca. Pendekatan ini menekankan bahwa makna karya sastra tidak hanya terletak pada teks, tetapi juga pada interpretasi dan pengalaman pembaca. Pendekatan sastra pragmatik yaitu pendekatan yang menelaah karya sastra dengan fokus pada efek dan dampak terhadap pembaca. Artinya, kritikus pragmatik berusaha untuk memahami bagaimana karya sastra memengaruhi pembaca baik secara intelektual, emosional, maupun etis. Di sini ada contoh kritik sastra pragmatik dalam cerpen Malaikat Juga Tahu, karya Dewi Lestari.
yang ditulis Kasmawati. Dalam cerpen ini menggunakan pendekatan pragmatik berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap cerpen Malaikat Juga Tahu, yaitu dapat disimpulkan bahwa cerpen tersebut banyak mengandung nilai-nilai. Adapun nilai-nilai cerpen yang terdapat dalam cerpen Malaikat Juga Tahu, yaitu ada nilai agama, sosial, pendidikan, moral, estetika, perjuangan, dan psikologi. Sehingga cerpen ini cocok untuk dianalisis menggunakan kajian pragmatik. Kritikus ini bertujuan untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut berupa tujuan efek estetika, nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan budaya dalam cerpen tersebut. Kritikus ini merupakan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Pendekatan ini mengkaji dan memahami karya sastra berdasarkan fungsinya untuk memberikan pendidikan moral, agama, maupun fungsi sosial. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dipahami. Karena yang sulit dipahami itu rumus yang ada pada perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.